Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di kuliah data mining. Di pertemuan awal kita sudah membahas bahwa data mining itu berhubungan dengan disiplin ilmu lain ya. Kita kalau belajar data mining, belajar terkait statistik, belajar tentang AI, belajar tentang eh, visualization, kemudian machine learning ya. Salah satunya adalah machine learning ini. Dan eh, machine learning ini sebenarnya merupakan satu topik yang banyak orang bicarakan saat ini dan idealnya memang punya segmen sendiri. Tetapi di kuliah data mining ini, machine learning memiliki peranan penting dalam pemodelan. Yang mana di video sebelumnya kita sudah belajar ini ya, di tahap pemodelan ya, di tahap keempat yaitu modeling, yang mana kita sudah belajar metode-metode pemodelan seperti klasifikasi, ya, kalau teman-teman masih ingat, di eh, di video sebelumnya itu kita membahas tentang eh, klasifikasi, kemudian ada regresi, regression, dan sebagainya gitu ya, association, clustering, dan sebagainya. Nah, metode-metode ini, ya, metode-metode ini merupakan metode data mining yang nanti akan eh, banyak kita bahas di video-video selanjutnya, dan itu memang berkaitan erat dengan machine learning ya, machine learning. Nah, sehingga memang perlu saya sampaikan secara singkat posisi machine learning itu dalam data mining karena sangat penting di tahap keempat yaitu pemodelan. Machine learning atau mungkin bahasa Indonesia adalah pembelajaran mesin ya, pembelajaran mesin. Jadi mudahnya pembelajaran mesin itu adalah pendekatan yang memungkinkan komputer ya, istilahnya komputer ya, komputer atau program atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya istilah komputer ini luas ya. Untuk belajar dari data ya, ya, belajar dari data, poinnya adalah data ini, data tanpa diprogram secara eksplisit ya. Jadi memungkinkan komputer ya, komputer. Nah, misal kalau kita pakai laptop bisa server, bisa atau apapun cloud bisa, pokoknya ya komputer ya. eh untuk belajar dari data, keywordnya itu ini, belajar dari data. Kemudian yang kedua adalah tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi tidak by rule ya, rule ya, bukan menggunakan rule. Rule itu aturan ya, aturan. Jadi kita tidak membuat program yang berisi aturan-aturan bagaimana nanti sistem atau komputer itu bisa bekerja, tetapi mereka belajar dari data ya, sehingga mereka bisa memahami permasalahan dan memberikan solusi tanpa diprogram secara eksplisit, tanpa diprogram secara langsung gitu. Nanti kita akan lihat eh, perbedaannya antara pendekatan machine learning itu eh, dengan tradisional programming ya pada umumnya ya. Nah, hubungan hubungan machine learning dengan data mining itu sebenarnya sudah kita bahas di video-video awal bahwa data mining itu menggunakan machine learning ya. Jadi data mining itu menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola secara otomatis. Kalau tadi atau di pertemuan awal kita bahas data mining menambang data itu ya tujuannya nanti mencari hidden ini ya, hidden insight gitu ya, cari pola, pattern dan sebagainya itu. Nah, dengan pendekatan machine learning, data mining itu bisa mengidentifikasi pola secara otomatis. Ya, oke. Jadi dengan bantuan mesin, misal teman-teman mungkin pernah, mungkin kita akan lihat sebentar ya. eh ini nanti bentuk-bentuk implementasi gitu ya dari pemanfaatan machine learning. Nah, kalau kita bicara tentang machine learning, ya. eh, mungkin kita perlu mengenal hubungannya dengan AI ya. Kita sudah bahas, sering banyak dengar istilah AI, artificial intelligence.
Jadi mudahnya artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan yang mana dia bisa pintar dan bisa berpikir seperti manusia, bertindak sebagai manusia. Ya contoh misal manusia itu bisa membedakan antara kucing dan sapi gitu ya. Nah, bagaimana komputer juga bisa membedakan kucing dan sapi gitu. Mudahnya seperti itu. Di handphone, kamera bisa memahami wajah kita. Ya, sama seperti manusia bisa memahami wajah orang. Ya, pada awalnya dia nggak ngerti gitu. Itu contoh sedikit ya. Jadi, bagaimana AI itu bisa bertindak, ya, bekerja, mengerjakan pekerjaan seperti intelijensi manusia. AI itu sangat luas ya, sangat luas. Ya, di awal-awal itu biasanya juga menggunakan pendekatan rule base gitu ya, rule base gitu ya, rule base ya. Jadi eh, eh, menggunakan pendataan misal jika apa maka apa, jika apa maka apa. Nah, itu sebenarnya bagian juga gitu ya dari ini. Nah, di beberapa tahun terakhir ada istilah namanya machine learning ya. Machine learning itu sebenarnya bagian ya, subset ya, bagian dari AI yang mana eh, eh, machine learning itu adalah eh, pendekatan AI yang belajar dari data. Jadi kalau kita ngomong belajar dari data yang seperti tadi pengertian di awal itu ya, pembelajaran mesin adalah belajar dari data. Nah, itu pendekatan namanya adalah machine learning. Jadi pembelajaran mesin ya. Mesinnya belajar dari data. Tidak secara eksplisit kita program. Kemudian dalamnya ada deep learning. Deep learning itu subset dari machine learning. Nah, ini mungkin kita tidak terlalu bahas di video ini gitu ya. Nah, di mesin learning ini ya, di mesin learning ini eh, banyak contoh implementasi di sekitar kita. Misal di apa ini ya, di Google Map gitu ya, di Google Map dia bisa memberikan estimasi waktu, dia bisa mengetahui kecepatannya, dia bisa ngasih rekomendasi jarak tercepat, dia bisa memberikan rekomendasi jarak yang seperti apa gitu ya. Nah, itu salah satu penggunaan mesin learning belajar dari data. Dari sistem atau komputer tadi belajar bisa memahami pola lalu lintas gitu ya, pola waktu sehingga memberikan rekomendasi alternatif A, B, C dan sebagainya. Ya, bisa memberikan suara gitu ya. Dia bisa belajar ketika ada teks seperti ini gimana sih cara bacanya gitu ya. Biasanya belok ke kiri dan sebagainya, ada teteh-teteh yang dalam 30 meter Anda akan sampai di tempat tujuan. Nah, itu juga implementasi dari machine learning. Jadi mesin dilatih sehingga bisa seperti manusia bisa membaca. Kayak gitu. Ini juga misal di video gitu, misal ini Premier League ya. Di Premier League, misal kita sering nonton Premier League nih, maka rekomendasinya adalah berhubungan dengan Premier League. Nah, misal kita tonton pertandingan antara MU dan Liverpool ya, merupakan El Clasico Liga Inggris, maka referensinya juga bisa jadi berhubungan dengan MU gitu ya, MU atau Liverpool atau apa kayak gitu. Jadi memberikan rekomendasi seperti kita memberikan rekomendasi ketika seseorang tertarik terhadap suatu hal. Nah, ini komputer bisa memahami seperti itu. Atau email gitu ya, email. Nah, email itu dia bisa mengetahui apakah konten email itu masuk di email yang penting utama, primary ini atau sosial ya, sosial media gitu maksudnya ya, sosmed gitu ya, atau promosi gitu, iklan-iklan seperti itu. Bayangkan kalau nggak ngerti gitu. Kita juga bisa dengan mudah memahami seperti itu. Jadi bisa bekerja selayaknya manusia komputer ini. Atau misal di iklan gitu ya, iklan di media sosial di Instagram ya. Mereka bisa mengetahui profil kita, kita itu tipe orang yang seperti apa, atau sedang cari barang apa, dia memberikan iklan ya, targeted ads gitu ya. Jadi iklan yang tertuju gitu. Jadi sama seperti kalau saya tahu teman saya seperti ini, dia suka main bola dan sebenarnya saya coba tawarkan hal-hal yang berbau bola gitu ya, produk yang berbau bola. Jadi dia bisa sampai segitunya gitu ya. Atau ini misal dia bisa menerjemahkan dari berbagai bahasa. Ya, semua ini adalah contoh dari penggunaan AI khususnya dalam machine learning ya. Lebih spesifik mungkin ke arah deep learning tadi, tapi poinnya tadi adalah bagaimana mesin itu bisa belajar dari data, dari belajar dari data di akhirnya pintar dan bisa melakukan sesuatu seperti apa yang sudah dilatih. Apa yang sudah dilatih ya. Kalau dia nggak dilatih ya, tentu dia nggak bisa melakukan seperti itu. Nah,
Secara umum ada tiga jenis dari machine learning. Yang pertama adalah supervised learning, ya, supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Secara umum ya. Ada lagi mungkin orang katakan ada self supervised, ada semi supervised dan sebagainya. Tapi umumnya biasanya ada tiga ini. Supervised learning itu model, nah, model ini apa? Nanti kita bahas. Model itu semacam kayak pola gitu ya, pola, bentuk pola gitu ya, rumus atau semacam itulah ya, yang menggunakan, yang dilatih ya, menggunakan data berlabel ya. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya tentang metode data mining itu ada istilah namanya adalah label atau target atau kelas gitu ya. Nah, ada dua metode yang umum digunakan yang menggunakan tipe-tipe seperti ini adalah klasifikasi, klasifikasi dan regresi ya, di mana regresi dan klasifikasi itu sama-sama punya namanya eh, nilai X. X itu adalah input gitu ya, input atau eh, apa itu namanya feature ya, fitur gitu ya, atau independent variable gitu ya, independent variable itu kalau misalnya di regresi. Selain itu dia juga punya namanya Y, Y itu adalah kelasnya atau label atau target yang tadi ya, yang kita bahas. Nah, ini ya semoga sudah mulai kebayang ya. Jadi, kalau kita ingin mengidentifikasi pola secara otomatis ya dengan pendekatan klasifikasi regresi ini, nah learning ya pembelajaran yang cocok adalah supervised learning ya. Supervised learningnya karena klasifikasi regresi adalah ya supervised learning ya bisa dikatakan seperti itu. Ya, yang mempunyai input atau fitur yang tadi ya dan output atau target atau label yang sudah diketahui, yang sudah tahu. Misal email ini adalah masuk di iklan atau di media sosial atau di primary yang tadi gitu ya. Wajah ini adalah wajah si A, si B, si C dan sebagainya ya. Jadi itu namanya adalah supervised learning. Unsupervised itu adalah data yang tidak berlabel. Jadi tidak ada labelnya ini, tidak ada Y-nya ini. Ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita belajar tentang unsupervised itu, unsup itu semacam kayak asosiasi, association, kemudian ada clustering ya dan sebagainya. Ini umum yang dua ini ya. Jadi unsupervised, jadi tidak terawasi, tidak ada labelnya ya, mereka berkelompok dengan karakteristik mereka masing-masing ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi gimana sih supervised dan unsupervised. Tapi teman-teman bisa katakan klasifikasi dan regresi adalah bagian dari supervised learning ya. Jadi sebenarnya machine learning juga menggunakan metode di ini statistik gitu ya, klasifikasi regresi seperti itu. Jadi sebenarnya memang sangat terkait. Kemudian ada lagi namanya reinforcement learning. Jadi belajar dengan cara berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan umpan balik. Ya, misal dalam bentuk reward atau punishment. Nah, kalau ini selain belajar dari data, dia juga belajar dari lingkungan. Misal kalau anak kecil atau misal robot lah, ya, robot gitu ya, robot atau apa gitu ya, driveless car gitu ya. Robot ini gitu, misal ketika dia jalan menabrak dinding gitu ya, maka dia dia nggak akan bisa, maksudnya jadi dia akan berhenti gitu, nggak bisa lanjut, maka dia harus mencari rute yang lain sehingga semakin lama dia akan semakin bisa belajar. Seperti halnya anak kecil gitu. Ketika dia ingin mengambil sesuatu, dia jalan eh, mendapatkan umpan balik. Misal ternyata ada dinding atau ada pintu atau apa, misal dia kena gitu, apa itu punishmentnya kena, sehingga dia paham berarti dia harus belok dan sebagainya. Oh, ketika dia harus sebagainya, dia berhasil mendapatkan reward ya. Jadi tindakan apa yang diambil itu eh ya tentu ada umpan balik tadi ya, reward dan punishment berdasarkan apa yang dia sudah dia lakukan. Nah, kita tidak akan terlalu banyak membahas ini, kita akan membahas dua hal ini. Oke, tadi saya sampaikan di awal bahwa sebelumnya adalah ada model gitu ya. Model itu apa sih sebenarnya di video yang ini ya, di link ini. Nah, ini model yang dilatih ya. Model saya sampaikan adalah eh, pola gitu ya, atau representasi matematis hubungan antara input dan output yang dipelajari dari data. Jadi kayak
polanya gitu ya, pola. Jadi kalau teman-teman ingin eh, ingin membuat pola atau mencari pola, dengan memahami pola itu kita nanti bisa memprediksi gitu ya, memprediksi. Jadi misal eh, seseorang kalau gajinya tinggi gitu ya, kemungkinan pengeluaran juga tinggi. Begitu juga gajinya yang lebih rendah, maka pengeluaran juga lebih rendah. Ada pola di sana. Nah, itu sebenarnya pola representasi matematis. Ada hubungan antara satu dengan yang lain, dengan variabel dependen y dengan x, ya. Ini y dengan x. Jadi representasinya biasanya bisa direpresentasikan dalam bentuk matematis gitu ya. Misal nanti kalau di regresi atau di apa tuh namanya, di ya di regresi linear dengan y sama dengan x plus b. Ya artinya nilai y itu dipengaruhi oleh ini gitu ya. Ini adalah variabel yang independen dan dependen kayak gitu, dipengaruhi oleh uh, uh, nilai yang lain, atribut yang lain kayak gitu. Jadi model mudahnya kita katakan adalah representasi matematis ya, atau pola gitu, pola yang menjelaskan hubungan antara input dan output gitu. Nah, model itu dibangun berdasarkan data gitu ya. Data. Kalau di supervised learning tadi itu ada namanya data data training ya, training dan data test. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi intinya dia diajarin dengan data latih ya, bukan data latih ya, dengan data gitu ya, dengan data. Nah, itu agak beda ya antara supervised dan unsupervised. Kalau supervised ada istilah namanya data latih ya. Ya. Kemudian muncullah model ini tadi ya, model tadi bisa memprediksi ya. Jadi outputnya itu model, dia bisa memprediksi data yang baru gitu. Misal sistem dilatih untuk mm, me- memberikan rekomendasi gitu ya, dilatih secara terus-menerus sehingga ketika itu dipasang di suatu sistem gitu ya, ada seseorang yang menonton video X, kemungkinan besar dia akan direkomendasikan video Y gitu. Ya, ada seseorang yang menonton video A, kemungkinan besar dia akan direkomendasikan video D gitu. Oh, ada email yang bentuknya adalah beli tiket satu gratis dua. Setelah dilatih dengan data yang sudah ada, artinya dilatih itu diajarin gitu ya. Kalau ini masuk eh, di di kelas ini gitu ya. Nah, misal kalau ada seperti ini yang mirip-mirip gitu ya, tiket-tiket gitu, maka dia masuk di iklan ya. Ini kalau untuk supervise ya, unsupervised. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi detailnya kita akan lihat nanti lebih lanjut ya, terkait model ini. Nah, kalau kita bicara tentang supervised learning ya, supervised learning. Jadi supervised learning adalah proses pembelajaran, proses learning, learning itu pembelajaran ya, di mana model tadi ya, output dari pola hubungan dari data tadi itu ya, dilatih menggunakan data yang sudah diberi label, ya, ketika eh, data itu sudah diberi label, ya, sudah pasti mau dikelompokkan menjadi berapa, nah itu eh, masuk di supervised learning. Jadi, apakah data itu selalu ada labelnya? Belum tentu, bisa iya, bisa enggak. Misal nih, kalau tadi spam atau enggak spam itu datanya enggak ada spam atau enggak spam gitu. Adanya adalah isi emailnya gitu. Misal beli satu gratis satu, eh, tugas satu dari MK XXXX gitu ya, misalnya contoh aja ya. Kemudian eh eh, Tony Connect LinkedIn gitu ya misal. Nah, sebenarnya seperti ini gitu ya. Dia nggak punya label, tapi kita ingin membuat model yang supervise, yang bisa mengklasifikasikan, bisa tahu bahwa ini masuk di iklan atau apa. Maka di awal kita harus kasih label dulu. Ya, beli gratis kita masuk anggap aja sebagai iklan ya. Ada kelas namanya iklan. Nah, ini ada kelas namanya penting gitu ya misalnya. Penting. Oh, ini ada kelas namanya adalah sosmed. Jadi kita membuat iklan label sendiri atau kelas sendiri. Jadi sebenarnya tidak harus data di awal itu sudah ada seperti ini gitu ya. Tidak harus ada seperti
labelnya, tapi kita bisa tambahkan ya, eh, sehingga kita ingin ketika ada orang yang komentar misal em, gratis liburan ke Jepang. Ini contoh aja ya, gratis liburan ke Jepang itu artinya eh ya di sini mungkin ada kata-kata gratis yang mendekati, maka kemungkinan dia akan diprediksi iklan ya, iklan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misal di case-case yang mungkin lebih ke bisnis gitu, misal eh kemungkinan kemungkinan nih ya, kalau seseorang itu, lembaga itu atau toko online itu beriklan gitu ya, beriklan misal di FB gitu ya, FB Ads gitu ya, atau mungkin di Google Ads. Atau mungkin iklan di TV atau apa gitu, misalnya dia iklan 1 juta gitu ya, di sini iklan 5 juta, di sini iklan 10 juta, kemungkinan ya produk yang dijual tadi akan terjual sebanyak misal 100 item ya, 100 item. Oh misal kalau kita ya ini data historis ya, data historis artinya kita pernah nih di satu transaksi di satu waktu apa tuh melakukan me- menyediakan biaya untuk iklan, maka nanti hasil nih ya quantity ya, prediksi apa quantity penjualannya itu harus segini. Kalau ini segini, oh ini gini, oh di sini dapatnya 150 dan seterusnya gitu dan seterusnya. Nah, ini kita bisa katakan sebagai label ya, itu label. Ya, ini variabel dependennya. Bahwa variabel kita yaitu quantity itu bergantung pada variabel iklan di FB, di Google Ads sama di TV. Nah, ini namanya label ya. Jadi kalau kita ingin melatih agar model tadi itu bisa memprediksi kalau saya iklan 5 juta di FB, ads segini, TV segini, kemungkinan saya akan dapat kuantiti sekian. Maka idealnya berapa saya agar mendapatkan kuantiti yang lebih baik gitu ya. Jadi eh di supervised learning itu harus ada labelnya, harus ada labelnya. Ada atau nggak ada di awal, kalau kita ingin menyelesaikan kasus klasifikasi regresi gitu ya, ya itu maka harus ada label gitu ya, label. Entah label itu dibangun sendiri atau memang ada bawaan gitu. Oke, ya. Jadi model nanti akan pelajari hubungan antara input tadi, ya, input dan label tadi, sehingga dapat diprediksi data baru gitu. Nah, seperti yang ini tadi. Ya, contoh dataset pelanggan mencakup informasi seperti usia, pendapatan, status pembelian, kemungkinan besar dia membeli produk atau tidak. Membeli produk. Jadi kalau kita punya seseorang login dengan usia sekian gitu ya, tentu punya recordnya ya pendapatannya berapa dan sebagainya gitu ya, histori pembeliannya seperti apa. Kemungkinan besar dia akan beli produk ini atau enggak. Nah, itu kasus klasifikasi ya. Nah, itu kita selesaikan dengan pendekatan supervised learning ya. Supervised learning menggunakan pendekatan klasifikasi untuk membuat model klasifikasi yang otomatis. Nah, metode yang dipakai biasanya adalah regresi dan klasifikasi ya. Jadi kalau regresi sama ya, outputnya itu adalah numerik, numerik continue, kita continue data numerik gitu ya. Ya, kemudian klasifikasi itu bentuknya kategori, kategori ya, ini kategori ya. Kalaupun outputnya adalah misal 1, 2, 3 ini numerik ya, tapi discrete gitu ya. Itu kita bisa bilang bukan regresi tapi klasifikasi ya. Ini kategori tapi bentuknya numerik. Oke, jadi kemungkinan eh apa tuh namanya outputnya itu bentuknya kategori, tapi kategorinya adalah kategori yang bentuk angka. Ya gitu kurang lebih ya. Jadi hubungan supervised learning itu ya sangat erat dengan regresi dan klasifikasi ya. Jadi dia akan menggunakan algoritma-algoritma regresi seperti linear regression, kemudian ya yang kemarin ya regression itu ya, klasifikasi misal KNN, gitu ya, naive Bayes dan sebagainya. Oke, ini, oke, ini teman-teman, em, ini adalah traditional programming. Traditional programming itu kita punya input, ya input, ya, kemudian ada rulesnya, ada programnya atau algoritmanya. Ini output. Jadi misal saya ingin menghitung, mengecek apakah bilangan itu bilangan prima atau enggak. Maka misal saya masukkan angka 5. Ya rule-nya atau programnya adalah
apakah dia hanya bisa dibagi dirinya sendiri atau enggak ya. Misal 5 ya cuma dibagi 5, nggak bisa dibagi lagi ya. Kecuali kalau misalnya dia 9 gitu. 9, oh dia bisa dibagi 3 atau dibagi 9. Artinya dia bukan bukan apa bilangan prima. Outputnya ya prima atau enggak, prima atau enggak. Jadi ini prima atau tidak. Nah, biasanya seperti ini ya, ada input, ada rules, ada output. Nah, tapi kalau pendekatan supervised learning itu yang diajari adalah yang digunakan sebagai titik awal itu bukan cuma inputnya, tapi outputnya juga. Outputnya. Jadi input dikasih tahu, outputnya dikasih tahu. Misal tadi ya di video sebelumnya kalau saya punya email beli tiket gratis apa gitu ya. Oh, ini input. Ini input X-nya. Y-nya adalah oh dia adalah iklan. Oke. Nah, X dan Y itu masuk di sini X dan Y ya input dan output jadi satu. Atau misal di kasus eh, seseorang beli atau enggak kayak gitu misal ya. Atributnya adalah yang lain, misal profilnya, pendidikannya, usianya, sering login atau enggak, dan sebagainya gitu ya. Outputnya adalah dia beli atau enggak. Jadi data historis ya, kembali lagi data historis. Ya, sehingga muncul eh, model di sini, muncul model. Jadi model yang memahami antara input dan output dan menggunakan algoritma tadi, algoritma supervised tadi. Misal kalau ini kasus supervised ya bisa algoritma misal KNN atau naive Bayes dan sebagainya ya. Dan sebagainya, decision tree dan sebagainya. Jadi algoritma jadi ada input ada output dilatih dengan algoritma menghasilkan model tadi pola. Nah, model tadi buat apa? Ada input baru. Ada input baru yang tadi misal oh ternyata ada kata-kata gratis atau apa gitu ya. Tidak harus spesifik kata yang sama. Tidak harus spesifik kata yang sama. Ketika dimasukkan ke model dia akan memprediksi hasilnya. Kalau diajarkan hasilnya adalah iklan atau enggak iklan ya berarti keluarnya cuma dua tergantung kelasnya ya kalau dia regresi ya bentuknya angka berapa gitu ya angka berapa ya angka berapa nah bagaimana mengevaluasinya ya kita sudah pernah belajar ya evaluasi di eh, ini ya di video-video sebelumnya itu ya jadi ada kayak eh, MSE, RMSE itu ya. Kemudian ada R-square kayak gitu-gitu ya, akurasi dan sebagainya. Kita udah pernah belajar metrik metrik di evaluasi data mining gitu ya. Teman-teman bisa review lagi. Nah, lebih detailnya kan seperti ini nanti. Jadi kalau kita ngomong supervised learning itu dibagi dua tahap. Tahap pertama itu tahap training, tahap kedua adalah tahap testing. Jadi data itu kan ini data nih ya. Data gitu ya. Data itu tadi kalau kita ngomong red supervised itu ada X dan ada Y. X dan Y. Jadi ada X inputnya dan outputnya kan gitu ya. Input dan output. Jadi ketika data itu dipecah, jadi saya punya data nih. Nah ini X, sininya adalah X, sini adalah Y gitu kan ya. Nah data itu harus dipecah. Dipecah, di split istilahnya. Split, split secara baris. Anggaplah ini 80%, ini 20%. Ya, ini juga di sini juga ada X sih ya sama. Jadi data itu dipecah ada namanya training data, ada namanya test data di mana masing-masing itu punya X dan Y juga ya, punya input dan punya output. Ini juga sama, punya input, punya output ya. Nah, kita gunakan algoritma ini ya, machine learning ya, algoritma machine learning kayak klasifikasi dan sebagainya tadi menghasilkan model. Model tadi, model tadi akan dites dengan data yang ini. Jadi ketika dilatih itu data X dan Y-nya itu dikasih tahu. Kalau X-nya gini, itu Y-nya gini. Kalau X-nya gini, itu Y-nya. Dia diajarin keduanya. Ya, muncul model ini tadi. Nah, model ini akan memprediksi X-nya saja, memprediksi bagian X-nya saja. Ya, X-nya saja. Maka akan ada hasil prediksinya. Oh, misalnya prediksinya adalah misal ini iklan, ini tidak iklan, ini iklan, ini tidak iklan. Dibandingkan dengan Y aslinya. Nah, ini adalah Y prediksinya tadi, Y prediksi ini, Y pred gitu ya. Nah, ini Y-nya sendiri dibandingkan. Oh, ternyata dia iklan.
Oh sama nih sama-sama benar. Oh dia tidak. Oh sama-sama tidak iklan. Oh dia tidak. Oh berarti salah. Sebenarnya adalah tidak. Ternyata ini adalah iklan. Ya ini teman-teman sudah pernah belajar di conversion metric ya, yang seperti ini tuh ya, aktual dan ini ya. Ini true positif, ini true negatif gitu ya. Ini ya sebagainya ya. Kalau sama-sama iklan dan sama-sama prediksinya iklan ini aktual gitu ya. Ini prediksinya gitu ya. Kalau aktualnya adalah iklan dan prediksinya adalah iklan berarti masuk di sini. Kalau dia nggak iklan dan ternyata prediksinya nggak iklan masuk di sini. Kalau dia aslinya adalah eh, iklan tetapi dia tidak iklan masuknya di sini dan seterusnya ya. Ini pernah kita bahas sehingga muncul nilai akurasi. 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 Oke, jadi sekali lagi supervised learning itu melibatkan proses pelatihan model menggunakan data berlabel ya. Labelnya itu adalah Y tadi, di mana data dibagi jadi dua, training dan testing ya. Training dan testing di split berdasarkan baris, misal rasionya 80% 20% bebas gitu ya. Ada yang 80 20 70 30 ya. Yang pasti biasanya data trainingnya lebih banyak daripada data testingnya. Belajarnya lebih banyak daripada nanti yang diujikan. Kenapa di split? Ya untuk menguji tadi modelnya bagus atau enggak ya. Kembali lagi ke metrik klasifikasi atau regresi di sini yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ketika akurasinya misal hanya 50%, maka jika kita kasih 10 soal ya, maka dia kemungkinan bisa menjawab hanya setengahnya, 5. Artinya harus diperbaiki sehingga bisa lebih baik, bisa mencapai sampai 100%, tapi tentu itu susah. Oke, gitu. Oke, ini lebih detail lagi dari sebelumnya. Di sini ada eh, yang ini sebenarnya sama ini ya, ini sama ini itu sama ya, tapi lebih eh, semakin saya perdalam, ini lebih detailnya adalah ini yang sudah kita bahas. Di samping kanan juga sudah ada contoh eh, ini eh, data apa ini ya? Data seseorang itu kemungkinan beli produk atau enggak ya. Jadi kita bisa katakan itu adalah X ya, ini X ya, X X X inputnya gitu ya atau fiturnya ya. Saya bisa bilang ini X1, X2, X3, X4 gitu ya. Ini Y, Y-nya ya, targetnya atau kelasnya. Ini juga sama, ini X, 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 X ya. Ini X1, X2, X3, X4 dan Y. Ini X4, ini Y. Jadi kalau saya ingin tahu memprediksi harga rumah, eh berdasarkan luas tanahnya, jumlah kamarnya dan sebagainya ya. Nah, misal kalau ininya ternyata hilang nih, data prianya nggak ada, atau ternyata wanitanya ada yang female gitu ya. Nah, ini masuk di tahap sebelumnya, tahap preparation tadi tuh ya. Jadi mengisi dulu agar nggak kosong. Atau ditransformasikan datanya nanti biar dia tidak numerik seperti dia tidak kategorikal. Jadi dia cuman 1 0 1 0 dan seterusnya. Ya, atau bisa jadi one hot encoding. Nah, itu materi-materi sebelumnya teman-teman bisa lihat. Atau di scaling. Oh, misal ini cuma 2 digit, puluhan, ini sampai puluhan ribu. Ya, bisa jadi nggak baik, maka diskalakan. Nah, itu materi di sebelumnya di data preparation itu ya. Nah, di tahap pemodelan itu ceritanya udah bersih semuanya. Gitu. Tinggal kita pakai. Nah, di atas ini kita bisa katakan kita akan menggunakan metode namanya klasifikasi. Klasifikasi. Kenapa klasifikasi? Ya, karena klasifikasi itu output yang diharapkan adalah eh, kategorikal. Ini kategorikal. Yes, no, yes, no itu kategorikal. Dan ini adalah regresi. Regresi. Regresi ini adalah outputnya adalah numerik ya, continue biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan klasifikasi dan regresi itu pasti punya input, punya output ya, punya fitur, punya label atau kelas. Jadi memang pendekatannya dengan supervised learning. Jadi kalau kita ingin mencari pola secara otomatis, kita membuat model klasifikasi atau model regresi ya. Ya, istilahnya kita bilang classifier atau regressor gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini gitu ya. Jadi dataset berlabel ya, artinya ada X dan Y tadi ya. Kemudian preprocessing data tadi misal ada yang kosong gitu ya, ada yang kosong ya, maka harus diisi. Oh ternyata ini female.
ya. Lalu disamain female dan male atau ditransformasikan bentuknya atau diskalakan atau apa itu ya data preprocessing ya atau data preparation gitu ya. Kemudian split datanya jangan lupa di split. Anggaplah ini 80%, ini 20% ya. Anggap seperti itu. Artinya kalau saya punya 10 baris, artinya sampai sini splitnya. Nah, kalau saya punya 10.000 baris, berarti 8.000 sama 2.000 kayak gitu. 8K sama K. Ya, tidak harus 80-20 ya. Ada justifikasinya kenapa harus sekian-sekian biasanya seperti itu. Tapi umumnya cenderung 80-20, 70-30, 90-10 kayak gitu. Nah, 80% ini tentu ada X dan Y-nya. Ada X dan Y. Nah, ini kalau kita split, ini train, ini tesnya. Ya, ini juga misal kita split sini ya, ini train, ini tesnya. Ada X dan ada Y, ingat ada X ada Y. Dilatih sama model machine learning ya, sama algoritma machine learning. Ya, klasifikasi misal tadi pakai apa gitu ya. Nah, bias atau apa. Kemudian muncul model, model yang tadi sebelumnya kita bahas ya. Di model tadi akan dievaluasi nih, dievaluasi. Cara evaluasinya adalah model tadi akan memprediksi ini, memprediksi X, si X gitu ya. Ini kan tadi ya datanya di sini nih. Dia akan memprediksi ini 20% tadi. Jadi kalau saya punya input usianya 29, pendapatan sekian, jenis kelaminnya pria, kemungkinan besar membeli atau enggak. Oh ternyata membeli. Ya, misal prediksinya adalah membeli, yes. Dan data aslinya itu juga yes. Oh berarti benar, true positif ya atau true beli gitu ya. Ya. Kalau kita prediksinya no dan memang prediksinya no dan Y-nya itu beneran no, ini Y ya, ini Y-nya ya. No, maka adalah namanya eh, true no gitu ya, true no, true negatif gitu ya, true no, true tidak beli gitu sih mudahnya ya. Teman-teman kembali lagi ke akurasi tadi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misal 20% itu ternyata hitung-hitungan akurasinya itu cuman misal cuma 60% gitu ya atau 65% termasuk rendah. Ya artinya kalau dari 10 saya kasih ada 1.000 yang baru, 1.000 input, kemungkinan besar cuman 600 yang benar. Nah, 400 kan banyak tuh angkanya. Ya, kalau performanya nggak bagus, bisa jadi dituning algoritmanya, hiperparameter di algoritma tadi. Jadi parameter-parameternya itu di dalam fungsinya itu dirubah-rubah atau datanya diperbaiki atau up data preparasinya pokoknya diperbaiki agar ketika dilatih itu mendapatkan akurasi yang bagus ya dan model siap digunakan. Siap digunakan itu artinya kalau nanti akan ada data yang berupa input dia bisa memprediksi dan kemungkinan besar itu cukup bagus ya cukup bagus. Nah, kalau lebih seperti itu ini urutan dari supervised learning bisa digunakan di klasifikasi maupun regresi yang membedakan cuma outputnya saja bagian kanannya itu. Kalau regresi ya numerik continue ya. Kalau klasifikasi ya categorical ya. Bisa nominal bisa ordinal. Itu semoga bisa dipahamin ini agak banyak coret-coret. Yang pasti kalau teman-teman melakukan pemodelan dengan supervised learning harus di split datanya. Selanjutnya adalah unsupervised learning. Unsupervised learning itu yaitu pembelajaran yang di mana model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label atau target. Nah, ini seperti em, asosiasi gitu ya, atau mungkin clustering gitu ya. Jadi eh, association clustering dan sebagainya itu ya unsupervised learning. Jadi pembelajaran yang nggak diawasi karena nggak ada labelnya. Kita nggak ini gitu ya, nggak ngelatih agar nanti masuk ke kelas ini ya, nanti masuk ke kelas spam atau nggak spam ya. Ini nanti masuk di kelas beli atau enggak ya, nggak ngerti gitu. Ya. Jadi model berusaha menemukan polanya gimana atau kelompoknya gimana, ya tanpa arahan ya, secara eksplisit dari label ya. Jadi lebih kepada kedekatan hubungan antara tadi ya, fitur-fitur tadi ya, fitur-fitur tadi. Seberapa dekat ya, misal nih, eh, kita memiliki, misal suatu toko online memiliki pelanggan. Kita ingin tahu pelanggannya itu eh, gimana sih pola hubungan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi berapa kelompok sih? Berdasarkan kedekatannya ternyata bisa jadi tiga. Ya, ada tipe orang-orang yang eh,
belanjanya satset gitu ya. Jadi langsung buka, klik-klik kan setiap klik di record ya, disimpan ya. Langsung beli. Oh, ada yang pilih-pilih barang tapi masuk iklannya tapi nggak beli-beli. Ada yang cuma sebentar dan dia nggak beli. Jadi nanti dikelompokkan berdasarkan ini ya, hubungannya antar satu item dengan item lain, satu ini ya, satu transaksi dengan transaksi yang lain ya. Jadi nanti pada akhirnya membentuk kelompok gitu ya, cluster. Tapi cluster tadi tidak dilatih dari awal. Nanti harus ada sekian cluster yang ini tuh karakternya seperti enggak gitu ya. Jadi dia memodelkan sendiri kedekatan satu titik dengan titik lain menjadi cluster yang mirip ya. Nah, contoh nih misal data pelanggan tanpa informasi apakah mereka beli produk atau enggak ya, seperti karakteristiknya, pendapatannya dan sebagainya, lokasinya ya, sehingga menjadi klaster yang nanti nggak tahu. Oh, ada tipe-tipe yang mungkin pembelinya tinggi. Oh, bisa jadi yang tipe pembelinya lebih rendah atau cuma dua, misal pembeli dan enggak kira-kira atau gimana. Nah, itu kita nggak tahu ya. Ya, metode yang digunakan association ya, mengelompokkan data di klaster yang mirip. Clustering ya, association itu menemukan aturan kedekatan item dengan item yang lainnya. Kemungkinan besar item satu, misal eh, seseorang kalau beli online produk baju ini, kemudian dia akan beli celana ini. Nah, tapi kita nggak tahu kan ya. Ya, itu bisa jadi ada pola tersembunyi sehingga bisa memberikan eh, item-item kedekatannya tadi gitu. Itu namanya unsupervised learning karena nggak diajarin spesifik untuk masuk di kelompok yang mana. Secara gambar, secara diagram, mungkin seperti ini ya. Jadi ada raw data, kita nggak perlu split datanya. Biasanya kita nggak perlu split datanya. Nah, biasanya itu ada pendekatan untuk melihat berapa sih cocoknya jumlah klasternya gitu. Yang ideal tuh berapa, dua atau tiga atau empat dan sebagainya. Ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya, itu sudah kita bahas juga kalau nggak salah di evaluasi metrik di itu ya, eh, data-data continue, data-data itu ya kalau nggak salah ya di video sebelumnya. Teman-teman review lagi, recap lagi materi tadi. Hasilnya adalah eh, pola gitu ya, pola cluster gitu. Jadi nanti bisa jadi ada cluster satu 2 3 4 5. Pola cluster ini tuh gimana? Pola cluster ini gimana? Pola cluster ini gimana? Pola cluster ini gimana? Jadi ketika ada data baru itu dia bisa masuk di cluster yang sudah ada. Ya, nanti pada akhirnya juga bisa jadi supervisor yang karena kita sudah punya kelompok-kelompoknya. Bisa jadi seperti itu. Jadi unsupervised learning hanya melibatkan proses pelatihan model dengan menggunakan dataset tadi, ya, dataset raw data tadi, tanpa memecah menjadi dua, ya, untuk menghasilkan model gitu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang cukup kompleks tadi adalah klasifikasi, bagaimana memahami bagaimana data itu dipecah jadi dua, kemudian setelah dipecah dilatih dievaluasi menggunakan data tesnya dan sebagainya. Itu harus dipahami. Nah, itu adalah materi tentang machine learning, jenis-jenisnya supervised, unsupervised learning, hubungannya dengan data mining ya. Karena nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas lebih detail klasifikasi, regresi, dan sebagainya itu menggunakan algoritmanya dan mungkin kita juga akan sampai mencoba membuat model yang bisa memprediksi secara otomatis. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.